Salam sahabat terkasih, mari sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, kita mengundang kehadiran Tuhan dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu untuk rahmat-Mu yang Engkau anugerahkan bagi kami. Kami mohon, hadirlah bersama kami untuk membuka hati dan pikiran kami, agar kami dapat mendengarkan sabda-Mu pada kesempatan ini. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkan, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar. 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para beriman yang terkasih dalam Tuhan, Penginjil Yohanes hari ini mengisahkan kepada kita tentang Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di Danau Tiberias. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di Danau Tiberias yang ketiga kali setelah kebangkitannya, dengan cara yang sama
namun situasi dan tempat yang berbeda, yakni di mana Yesus memecah-mecahkan roti dan memotong ikan. Hal itu diperbuat oleh Yesus supaya para murid-muridnya tidak meragukan, melainkan percaya bahwa Dia yang ada di tengah-tengah adalah Yesus sendiri. Para beriman yang terkasih dalam Tuhan, di zamannya Yesus, para murid-muridnya tetap meragukan, bahkan bimbang untuk mengenal dan memahami pentingnya sebuah iman akan keyakinan yang benar-benar lahir dari hati nurani kita. Dan kita perlu belajar untuk melihat apa yang diperbuat, tutur bahasanya seperti apa, dan lain-lain. Supaya kita benar-benar menjadi saksi yang dapat dipercayai oleh sesama kita di sekitar kita, baik dalam tugas pekerjaan di luar maupun dalam rumah tangga kita sendiri, dalam keluarga kita sendiri. Dengan demikian, perjamuan kasih yang diperbuat Yesus menjadi tanda cinta kasih dan persaudaraan antara para murid dan Yesus. Demikian Yesus juga menginginkan agar kita di zaman ini senantiasa mencintai, mengasihi, dan mengenal sesama kita secara lebih dekat dan memahami apa yang diinginkan dan diperbuat oleh sesama di tengah kita. Amin. Para sahabat yang terkasih, mari setelah kita mendengarkan, kita hening sejenak untuk memohon rahmat Tuhan dalam doa. Ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, syukur dan terima kasih kami haturkan kepadamu, karena atas bimbingan dan penyertaan-Mu, Engkau telah membiarkan kami untuk mendengarkan sabda-Mu dan meresapkan dalam hati kami. Tuhan, apa yang menjadi sapaan pada kesempatan ini dapat kami terima dan dapat kami renungkan di dalam tugas dan karya, sehingga apa yang menjadi sapaan-Mu dapat juga kami amalkan di dalam kehidupan masing-masing kami. Kami mohon kiranya rahmat-Mu memampukan kami dan membantu kami untuk mewujudkannya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para sahabat yang terkasih, terima kasih untuk kebersamaannya pada kesempatan ini dalam doa dan renungan saya pada kesempatan ini. Sampai jumpa.